Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah, para pemirsa channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita semoga tersampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam konten halaqah mu'alaf dengan tema pengalaman pahit mu'alaf ketika masuk Islam, dan masih dalam edisi mu'alaf keturunan Tionghoa. Sore hari ini kita akan berbincang dengan oma kita, atau saya manggilnya tante karena usianya sudah 67 tahun, Tante Titin gitu panggilannya ya tante ya. Yang sore hari ini akan kita ajak ngobrol tentang pengalaman paling pahit beliau ketika menjadi mu'alaf. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya tante ya. Alhamdulillah sehat. Jadi Tante Titin ini nama KTP-nya Titin Yulianti. Ya. Karena zaman Orde Baru orang-orang keturunan Cina nggak boleh pakai nama asli, jadi harus pakai nama KTP. Jadi nama KTP-nya Titin Yulianti. Nama Tionghoanya atau nama Cinanya adalah Tan Tin Ce ya, jadi Tan Tin Ce ya. C-nya ini Tan ya. Jadi bukan setan ya Tan ya. C-nya Tan ya. Bukan setan. C-nya Tan. Jadi nama lengkapnya Tan Tin Ce ya. Jadi Tante Titin ini dari keluarga keturunan Tionghoa, karena bapaknya beliau ini bernama Tan Tian Su, atau biasa dipanggil dulu dengan sebutan Tuan Tan. Nah, Tuan Tan ini atau bapak dari Tante Titin ini orang kaya raya dulunya. Karena apa? Karena punya pabrik apa? Cat ya, pabrik cat ya. Jadi kami tertarik untuk mewawancarai Tante Titin adalah karena pertama Tante Titin ini mu'alaf, walaupun mu'alafnya sudah cukup lama ya tante ya. Cuma karena tema kita adalah pengalaman pahit mu'alaf, ini menarik. Kenapa? Karena Tante Titin ini nanti akan memberikan testimoni sama kita. Karena selama jadi mu'alaf sampai sekarang itu perasaan dia pahit mulu gitu. Iya, gitu ya. betul. Jadi hidupnya maksudnya. Tapi insya Allah imannya sih manis gitu. Dan banyak pengalaman dari Tante Titin ini yang menarik, yang bagus bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Terutama untuk memotivasi mu'alaf-mu'alaf keturunan Tionghoa yang lain ya, atau mungkin saudara-saudara muslim kita yang Islam dari lahir. Nah yang kedua, Tante Titin ini tadi ya, bapaknya beliau ini selain bos dari pabrik cat, juga dulu prestasinya adalah pernah menghibahkan rumahnya untuk gereja. Kalau bahasa kita yang Islam diwakafin gitu ya, untuk gereja ya. Cuma kan mereka kan nggak ada bahasa wakaf. Jadi dihibahkan untuk gereja karena waktu itu sakit, didoakan pendeta sembuh ya katanya. Jadi kemudian rumah sebagai hadiah rumah beliau, dan karena kaya raya dihibahkan. Dan Tante Titin ini juga dulu kehidupannya wow ya. Sebelum jadi Islam ya, bisa dilihat karena mukanya aja masih ada tuh. Ya. Jadi ya apa namanya, sebagai anak dari ya bos ya, punya pabrik, dan tentu kehidupannya nggak susah gitu ya. Dan salah satu bukti-buktinya banyak ya. Misalnya Tante Titin tuh dulu apa kehidupannya selain glamor ya, kemudian rumah besar ya, kemudian sering ke kafe, gitar-gitaran, terus karaoke-karaokean mungkin ya tante ya, sampai aku ditato. Ini ada, nanti kameranya di syuting ya. Ini di bekas tato. Tapi ketika beliau sudah hijrah jadi muslimah, saking kepengen tobatnya sama Allah, karena waktu masuk Islam ditakut-takutin sama ustaz. Sholat nggak boleh ada tato. Akhirnya dihilangkan, tapi dengan cara yang ekstrim. Diapain tante dulu? Pakai kapur sirih sama sabun colek, dilabur sini pongkak. Korengan ya? Koreng. Akhirnya masih ada bekasnya. Tapi ya hilang tatanya. Hilang, tapi masih ada berapa sedikit. Gini sampai sini. Sama yang di sini ya. Ini salib. Oh, di sini tato salib. Iya. Gitu ya. Menandakan di Kristen kan gitu. Iya. Kalau sekarang tandanya Islam apa? Islam Allah. Oh, gitu. Baik ya. Jadi kita akan coba cerita. Tante kita minta cerita. Apa sih yang paling pahit jadi Islam
dalam hidup tante yang pernah dirasain, mungkin biar bisa berbagi cerita pengalaman yang pahit banget ini. Yang dirasain hidup sana kemari, ngontrak sana kemari, hidup susah karena suami sedang menderita sakit. Emang dia supir angkot, tapi dia karena menderita sakit jadinya nggak bisa untuk bekerja lagi. Hidup kesana kemari, kontrak sana kontrak sini, udah kontrak langsung digusur lagi. Oh, jadi kontraktor gitu ya. Udah kontrak digusur, akhirnya hidupnya udah nggak. Dapat ganti rugi nggak ganti rugi, duit nggak punya, mau pindah juga bingung. Waktu itu statusnya ngontrak ya. Jadi udah ngontrak digusur. Ya nggak ada uang ganti rugi. Yang punya rumah pun nggak ganti rugi. Masalahnya soalnya itu kan tanah negara sih. Iya, jadi Tante Titin ini masih berdomisili di Jakarta bersama suami, tinggal di kontrak di daerah Ciputat. Ya. Nah, kemudian kenapa kalau sekarang ada di Pondok Pesantren Al-Hadid di Gunung Kidul? Beliau sedang menjajaki ketimbang jadi kontraktor di Jakarta, ya kan, hidup susah sampai harus sono sini. Siapa tahu kepengen, ya kan, karena imannya sudah mantap, jadi Islam ini udah semakin kuat. Ya udahlah, siapa tahu mau tinggal di Pondok Pesantren Al-Hadid, belajar bersama-sama, ya kan, hijrah gitu ya. Ini yang sedang dijajaki oleh Tante Titin dan bersama suaminya, karena di usia tua ya. Nah, kemudian selain pengalaman pahit karena udah ngontrak sono sini sampai pernah digusur juga. Ya kan? Terus suami sakit nggak ya. Bisa untuk mencari nafkah. Ya. Tapi ya saya yakin sih dengan penuh kesabaran dan tawakal, ikhlas, pasti Allah akan menolong. Amin. Saya yakinnya begitu. Saya pakai itu keyakinan saya. Terus ada nggak Tante Titin tuh pernah merasa putus asa gitu? Iya, kadang-kadang pernah putus asa. Kok kenapa? Memang banyak yang penawaran lagi dari katanya kalau gereja, kalau dia masuk gereja lagi ntar mau dibantu, tapi saya enggak. Jadi, sedikit pun juga nggak tergoyahkan. Ada yang pernah nawarin gitu ya? Ada yang pernah nawarin. Balik lagi sini gitu ya, nanti jadi dikasih uang, kasih apa gitu. Dapat bantuan ya? Iya, dapat bantuan. Tapi saya nggak tertarik. Tidak tertarik. Kenapa tuh? Rahasianya apa? Ya karena saya yakin Allah pasti menolong. Karena yakin Allah pasti menolong ya. Nah, ini cakep nih buat kita semua nih pemirsa ya. Jadi keyakinan akan pertolongan. Kalau saya yakin, Allah, saya yakin insya Allah. Yakin saya, pasti Allah akan menolong kita. Ya. Terus kalau pengalaman unik nih, walaupun susah, kan katanya Tante nih sering ikut pengajian gitu ya? Iya, pengajian. Pada tahu nggak nih kalau Tante Titin ini mualaf nih? Hah? Pada tahu nggak kalau Tante Titin ini ternyata mualaf, dulunya Kristen gitu? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Belajar saya panggil guru ngaji, belajar ngaji. Ya alhamdulillah ya sedikit-sedikit masih bisa baca Quran saya. Alhamdulillah saya bisa. Iya, terus katanya walaupun masih ngejak. Ya, katanya malah orang sering manggil Bu Haji gitu. Iya, Bu Haji, saya terkenal panggil Bu Haji. Soalnya saya setiap majelis saya datang kemana-mana, kemana saya datang kemana-mana. Karena rajin ikut pengajian. Iya, ikut pengajian. Pokoknya dalam 1 minggu cuma Jumat aja yang libur. Oh, dalam 1 minggu cuma Jumat yang libur, yang lain ngaji semua. Ngaji semua. Pengajian sini, ngaji di mana-mana saya datangin semua. Makanya disebut Bu Haji gitu. Iya, pokoknya sampai disebut Bu Haji saya. Nggak tahu ternyata dulunya mualaf ya. Iya, mualaf. Jadi memang cara Allah memuliakan ya. Iya. Kemudian apa nih rencana ke depan, harapannya? Kepengen apa sih di usia tua ini, umur udah 67 ya, di usia tua tahun ini, ya kan, hidup enak udah pernah, ya, hidup susah sekarang ya sekarang udah tua begini, tapi tetap saya teguh, tapi saya tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga, tetap akan berusaha walau setua ini, tetap saya semangat untuk selalu ya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi segala kemudahan. Semangat untuk berdoa kepada Allah, diberikan kemudahan semua. Insya Allah, saya yakin karena dengan keyakinan saya yakin pasti Allah akan menolong saya. Ngomong-ngomong dulu Tante ini jemaat gereja Bethel ya di daerah Kampung Kerendang Jembatan 5. Kampung Kerendang Jembatan 5. Sana kan dekat kota. Ya, nama pendeta ini pas pendetanya tuh masih orang Belanda ya. Belanda. Namanya siapa tuh? Engelbert. Namanya pendetanya
Engelbert saya tahu. Engelbert. Namanya susah dah pokoknya Belanda ya. Engelbert. B-R-T. B-E-R-T. Ada haknya, nggak tahu, udah susah dah pokoknya. Kalau dulu waktu masih belum Islam, merokok nggak? Saya waktu belum Islam, saya merokok saya paling kuat. Karena hidup saya kan di daerah kota itu kan pergaulan kan banyak banget orang, apalagi orang Kristen hidupnya bebas. Tidak dilarang apa, minum nggak dilarang, merokok nggak dilarang. Ya udah akhirnya tato, saya iya tato, kalau habis tato saya karena saya dulu punya duit. Iya. Nah, sekarang saya nggak punya duit. Sekarang masih ngerokok? Sekarang udah enggak. Insya Allah. Tato dihapus, tato kan? Dihapus. Ngerokok udah enggak. Iya. Dulu pakai jilbab nggak mungkin ya? Enggak pakai jilbab. Dandanannya gimana tuh? Iya, wah dandannya matching saya. Bajunya saya segini, you can see. Oh, you can see punya ya? Iya. Saya gini, wah sepatunya juga haknya. Hak tinggi ya? Iya. Iya. Sekarang udah kayak Bu Haji ya, makanya disebut Bu Haji walaupun belum haji kan? Iya, belum haji. Siapa tahu di sini. Siapa tahu, insya Allah, Allah pasti akan beri daya. Amin ya Rabbal. Kalau pergi ke sana haji, umroh. Siapa tahu nanti ada rezeki ya kan? Amin. Ya, orang yang nonton channel kita, walaupun di Al Hadid semuanya berangkat umroh bareng. Amin. Mudah-mudahan insya Allah saya yakin. Pasti Allah akan menolong kita. Ya, makanya kita berharap mudah-mudahan Tante Titin ya istiqomah jadi Islam. Amin. Dan mudah-mudahan bisa segera bergabung di Pondok Pesantren Al Hadid, bisa belajar dan ibadah bareng-bareng sama kita. Ya Tante ya. Ya, amin. Mungkin ada terakhir pesan-pesan apa buat mualaf-mualaf yang masih merasakan susah di luar sana, kan ada juga yang putus asa, yang pengen balik lagi. Kasih pesan pada mualaf-mualaf yang berpegang teguh pada agama Islam. Jangan kembali lagi pada agama yang kamu anut semula seperti dulu. Nah sekarang kalau sudah beragama Islam ya sudah yakin iman. Amin. Ya, pesan sangat bagus ya, jangan berpaling lagi dari Islam, pokoknya pegang teguh agama Islam seperti iman yang dikuatkan imannya supaya tidak terpengaruh oleh apapun juga. Amin. Kamu pasti yakin Allah akan memberikan keberkahan, keselamatan. Ya, mukanya orang susah tapi mukanya tetap happy. Iya. Karena saya yakin Allah pasti akan menolong. Amin. Saya yakin saya. Dan saya tidak akan berputus asa. Kontrakan di Jakarta sebulan berapa Tante? 1.200.000. 1.200.000 ya kan? Kontrakannya toh. Belum bayar listriknya. Bayar listrik lain 300. 300.000. Belum buat makannya. Masya Allah. Sedangkan pencarian nggak ada, tapi saya yakin Allah pasti menolong. Ya, insya Allah di Al Hadid gratis kan? Gratis. Baik ya, Ikhwanillah rahimakumullah, ini bincang-bincang santai kita ya dengan Tante Titin ya, mualaf senior nih gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sedang berjuang terus ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala segera menolong beliau dari kesulitan-kesulitannya, dan itu tadi impian dan harapannya supaya bisa terkabul. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Tante Titin ya atas waktunya. Mohon maaf lahir batin pada semua pemirsa kalau ada yang salah. Sama-sama akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.